berjumpa lagi di channel Yuli Suhandono. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuai permintaan pengukuran dan geometri pada penalaran matematika buku Wangsit ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari teks yang pertama. Di sini diketahui sebuah ruang pertemuan dengan ukuran luas 216 meter persegi dan tinggi 5 meter memiliki 4 dinding yang dipasangi panel kayu utuh. Tiap panel memiliki tinggi 5 meter dan lebar 60 cm. Baik, sini teman-teman harus membayangkan dulu suatu ruangan atau seperti kamar gitu ya. Kamar itu kan ada 4 dinding ya. Jadi ada 4 dinding, kemudian tinggi dindingnya adalah 5 meter. Nah, akan dipasang panel. Panel itu apa? Panel itu seperti wallpaper ya. Tapi biasanya dalam bentuk kayu, lembaran kayu berbentuk persegi panjang yang tinggal ditempel-tempel di dinding gitu ya. Bisa berupa kayu atau bisa berupa yang lain ya, bahan yang lain. Jadi modelnya kayak wallpaper tapi yang langsung ditempel-tempel. Dan panelnya itu tingginya 5 meter, berarti pas dengan dinding ya. Jadi kalau nyari banyak panelnya nanti tinggal lihat lebarnya aja ya, karena tingginya sudah pas dengan dinding. Lebarnya di sini 60 cm. Oke, untuk nomor 1 pertanyaannya adalah jika lebar ruang tersebut harus antara 5 meter dan 7 meter dengan harga satu panel kayu 100.000, uang yang perlu disediakan untuk membeli panel adalah titik-titik. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman lihat lebar panelnya. Panelnya ini kan nggak mungkin dipotong ya, jadi harus pas ya. Karena lebar panelnya 60 cm, kira-kira lebar ruangannya antara 5 sampai 7 meter. Itu yang habis dibagi 60 itu berapa meter? Kalau 500 cm, 5 meter jadikan 500 cm dibagi 60 nggak habis. 7 meter itu sama dengan 700 cm dibagi 60 cm juga nggak habis. Yang habis adalah ketika lebar ruangan itu adalah 6 meter. Jadi kita pilih lebar ruangan yang habis dibagi lebar panel adalah 6 meter. Nah, jadi tugas kita yang pertama kali adalah nyari banyak panelnya dulu gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi banyak panelnya itu bisa kita pilih dulu. Lebar ruangan itu adalah 6 meter atau 600 cm ya. Ketika lebar ruangan 6 meter, luas ruangannya 216, berarti panjangnya berapa? Panjang ruangan tinggal dibagi ya teman-teman ya. 216 dibagi 6. Nah, ini hasilnya adalah 36 ya. 36 meter atau 3600 cm. Oke. Kalau kita sudah tahu lebar ruangan dan panjang ruangan, maka karena tinggi dinding dan tinggi panel itu sudah sama, kita cari keliling ruangan ya. Jadi keliling ruangan, keliling itu kan 2 kali P tambah L ya. Berarti 2 kali P-nya 36, L-nya 6. Nah, berarti ini 42 kali 2 itu adalah 84 meter. Nah, atau kalau dijadikan senti berarti 8400 cm. Nah, sekarang tinggal nyari banyak panel yang mau dibeli. Banyak panel, kita cukup lihat lebarnya saja 60 cm ya. Berarti keliling ruangan ini karena mau ditempelin plek ke dinding-dinding, berarti ya 8400 ini tinggal dibagi 60 cm gitu ya teman-teman ya. Maka total panel yang didapat adalah 140 panel ini yang harus dibeli. Nah, tinggal dikalikan biaya per panel. Per panelnya 100.000.
Jadi biaya panelnya ya tinggal 140 dikali 100.000. Jadinya 14 juta. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita suruh menentukan pernyataan mana yang mungkin dan tidak mungkin, teman-teman. Oke. Jika lantai ruang pertemuan berukuran 5 kali 36, apakah mungkin? Nah, kita tahu tadi luasnya ya, luas ruangan itu kan 216. Tapi ingat, panelnya lebarnya itu, lebar panel itu kan 60 cm ya. Jadi kita tidak melihat tingginya karena tinggi panel dan dinding sama. Nah, ini saya agak beda dengan pembahasan Jero. Jadi saya patokannya di panel ya. Kalau panelnya itu 60 cm lebarnya, maka cari nih di sini ukuran yang bisa habis dibagi 60 cm. Karena mau ditempelin panel, karena di teks tertera dindingnya akan dipasang panel kayu utuh ya. Utuh itu artinya nggak boleh dipotong-potong. Jadi untuk pernyataan pertama, ukuran ruang pertemuan berukuran 5 meter kali 36 meter. Nah, 5 meter kali 36 meter, ini kan 36 meternya habis dibagi 60 cm. Tapi yang 5 meter tidak habis dibagi 60 cm. Jadi selain kita mencari luasnya yang harus kurang dari 216, tapi kita juga harus lihat lebarnya harus habis dibagi 60 cm ya. Ukuran panjang dan lebarnya ini harus habis dibagi 60 cm lebar panel. Nah, ini kalau dikali itu kan 180 meter persegi. Ini masih kurang dari 216. Kalau secara luas masih mungkin, tapi di sini lebarnya 5 meter, nggak habis dibagi 60 cm. Jadi menurut saya ini tidak mungkin ya, karena harus habis. Kemudian yang kedua, ukurannya adalah 6 meter kali 30 meter. Ini kalau dikali sama juga 180 meter persegi. Tapi karena ini 6 meter itu habis dibagi 60, 30 meter habis dibagi 60 cm, maka ini mungkin. Kemudian yang ketiga, ukurannya 8 meter kali 24 meter. Ini kalau dikali 192 meter persegi, masih kurang dari 216 ya. Kalau secara luas masih mungkin, tapi 800 meter itu tidak habis dibagi 60 cm. Sehingga ini juga tidak mungkin, teman-teman. Gitu ya. Ini kalau pendapat saya seperti ini, sesuai dengan teks ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3. Jika akan ditempatkan panggung dengan ukuran 5 meter dikali 4 meter yang menempel di tengah suatu dinding, ini ada gambarnya ya, jadi ada panggungnya terlihat di tengah-tengah salah satu ruangan ya, bisa di lebarnya atau di panjangnya. Kemudian pertanyaannya, lebar minimum ruang pertemuan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk nomor 3, karena panggungnya itu ukurannya, panggung itu berukuran 5 meter kali 4 meter ya. Yang jelas ini terlihat, nah panjangnya 5, kesininya 4 ya. Jadi yang kita lihat adalah 5 meternya ini. Kalau misalkan ini ditaruh di ruangan yang tepat ukurannya 5 meter, kan nggak mungkin. Karena kembali lagi acuan kita lihat panel. Panelnya itu lebarnya 60 cm, teman-teman. Kalau ini pas di ukuran dinding 5 meter, maka nggak habis dibagi 60 cm. Jadi kita cari jawaban yang kelipatan 60 cm. Tapi cari yang paling
minimum. Nah, dari mana ini yang habis dibagi 60 cm? Jadi misal jawaban A, lebar minimumnya misalkan ini 5 meter. Masih mungkin ya panggungnya pas, tapi secara teks tadi karena panelnya lebarnya 60 cm, maka nggak bisa nih dipasang panel utuh, sehingga ini salah ya. Kalau 5,4 meter habis nggak dibagi dengan 60 cm? Oh, ternyata habis teman-teman ya. Jadi kalau 5,4 meter itu habis dibagi 60 cm, yaitu berapa? 9 ya. Kalau 54 dibagi 6 aja sudah terlihat 9. Jadi yang habis minimum dibagi dengan 60 cm adalah ini. Maka jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Nomor 4. Pintu ruang tersebut terdiri dari 2 panel. Jadi ada pintu yang terdiri dari 2 panel dengan tinggi 5 meter yang bisa terbuka keluar. Jadi ilustrasinya di sini ada pintu ya. Bisa saya gambar pintu. Kemudian ini dipasang 2 panel ya. Kita tahu ukuran panelnya itu adalah lebarnya 60. Berarti ini kalau dipasang panel, berarti anggap aja ini dibagi 2 ya. Nah, ini panel 1, panel 2 gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih ada berapa panel, 2 ya, diketahui. Nah, ini jadi pintunya ini pintu yang akan dipasang panel 1 dan panel 2 ya. Yang jelas tingginya pintu 5 meter sesuai dengan panelnya juga. Kemudian karena dipasang 2 panel berarti ini 60 cm, ini juga 60 cm. Oke, ini pintunya ya ketika dipasang panel. Sekarang kita lihat pintu ini akan ditempelin stiker yang berwarna abu-abu dan putih seperti ini. Kalau kita lihat di sini ukurannya 10 x 10, berarti ini ke bawahnya 50 cm, ini kesininya 30 cm gitu ya teman-teman ya. Berarti ketika stiker ini, anggap aja ini satu kesatuan utuh ditempelin di pintu, maka di sini ada dua stiker ya, maksudnya 2 stiker utuh. Ini satu stiker utuh. Nah, gini ya. Jadi ini 30 cm, 30 cm. Nah, ke atasnya berapa? Karena ini 50 cm, ini 5 meter, berarti ke atasnya itu akan ditempelin 10 stiker ya. 10 stiker dikali 2 ya. Jadi satu panel itu bisa kita simpulkan, satu panel itu ditempelin stiker berapa? 10 kali 2 ya. Jadi ada satu panel itu 20 stiker. Karena mau dipasangin 2 panel berarti ya 40 stiker. Jadi untuk nempelin satu pintu itu butuh 40 stiker teman-teman. Nah, satu stiker bisa kita lihat di sini abu-abunya ada berapa? 8 ya. Kemudian putihnya ada tuh 7. Sehingga kalau nyari harga ya, harga stiker tinggal kita kalikan teman-teman ya. Yang abu-abu itu kan ada 8 nih satu stiker. Nah, di sini butuh 40 stiker. 8 kali 40 dikali harganya satu stiker abu-abu adalah 3000. Nah, ini kalau dikali 12 dikali 8 itu kan 96 ya.
Jadi 960.000. Sedangkan stiker yang putih itu kita butuh 7 kali 40 stiker dikali 2.500. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 700.000. Nah, ini tinggal ditambah teman-teman. Jadi total biaya untuk beli stiker itu adalah 1.660.000. Oke, maka jawabannya yang E. Oke, semoga paham teman-teman. Saya bahas tiap teks saja ya, nanti biar nggak bosan lihatnya, bisa lihat yang lain. Oke, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.